Minggu yang lalu, aku diajak ke sebuah kedai kopi oleh beberapa temanku. Di sana kami berbincang banyak. Di tengah perbincangan, seorang temanku yang bernama Aldo bertanya. Ia menanyai cara membuka usaha sebuah restoran. Eko, salah satu temanku, menjawabnya. Dia memberitahu cara membuka restoran dari soal pemasaran, manajemen hingga branding. Dia berbicara seolah dia tahu segalanya. Padahal Eko sendiri adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah bank swasta. Aku mengamatinya. Sambil mengerutkan dahi, aku menyadari betapa banyak kesalahan dari ceritanya. Lisa, salah satu temanku, yang mengetahui bahwa aku memiliki sebuah usaha restoran yang terkenal, dia hanya melirik dan tersenyum pada aku. Tong kosong memang selalu nyaring bunyinya. Rasa percaya diri Eko yang sangat tinggi ini hingga menyebabkan bahwa dirinya merasa lebih hebat dan pintar dari orang lain. Fenomena ini dinamakan sebagai Dunning-Kruger Effect. Pada tahun 1995, seorang perampok bernama MacArthur Wheeler ditangkap polisi setelah merampok 2 bank di Pittsburgh, Amerika Serikat. Dia sangat terkejut atas penangkapan dirinya. Saat diinterogasi, dia mempertanyakan kenapa polisi bisa mengenali wajahnya yang tertangkap kamera pengawas. Pada saat perampokan, Wheeler memang tidak menutupi wajahnya dengan topeng ataupun masker, melainkan melumuri seluruh badannya dengan perasan lemon. Sebagaimana yang dia tahu, lemon dapat dijadikan sebagai tinta yang tak terlihat. Tertarik dengan kasus ini, seorang ahli psikologi sosial dari Universitas Cornell, David Dunning dan Justin Kruger, melakukan serangkaian penelitian tentang tata bahasa, logika, serta selera humor. Penelitian tersebut ternyata menemukan beberapa fakta menarik, contohnya dalam penelitian selera humor. Dalam penelitiannya, David dan Justin membagi para peserta menjadi 2 grup, antara pelawak profesional dan mahasiswa biasa. Dan mereka meminta para peserta untuk menilai tingkat kelucuan dari 30 lelucon. Mereka juga dimintai untuk menilai diri mereka sendiri. Apakah mereka merasa bahwa dirinya lebih baik dalam menilai lelucon tersebut dibandingkan dengan orang rata-rata. Setelah memberikan hasil, peserta yang menilai rendah dalam menentukan seberapa lucu suatu objek justru yang merasa bahwa diri mereka sangat pandai dalam menilai humor. Dari berbagai penelitian ini, David Dunning dan Justin Kruger akhirnya menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kompetensi kerap merasa dan mengakui dirinya secara berlebihan. Atau dalam bahasa lainnya, orang bodoh kerap kali merasa dirinya sangat pintar. Dunning-Kruger Effect sendiri adalah suatu bias kognitif atau kekeliruan dalam menilai dan berpikir mengenai kemampuan yang dimilikinya. Bias ini dikaitkan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali kemampuan diri mereka sendiri. Orang yang mengalami Dunning-Kruger Effect ini percaya bahwa kompetensi yang dimilikinya jauh lebih hebat daripada kenyataannya. Orang yang mengalami ini tidak menyadari kekurangannya dan tidak paham bahwa sebenarnya dia tidak kompeten di semua bidang. Ciri-ciri orang yang mengalami efek Dunning-Kruger ini cenderung berlebihan dalam menilai tingkat keahliannya, terlalu percaya diri, mudah meremehkan orang lain, serta tidak mampu mengenali dan mengakui kekurangan diri sendiri. Biasanya, penyebab Dunning-Kruger ini adalah ego, rasa percaya diri yang tinggi, dan merasa bahwa dia tahu segalanya di semua bidang. Orang yang mengalami Dunning-Kruger ini tidak ingin dianggap dirinya tidak berkompeten. Hal ini membuat orang itu melebih-lebihkan penilaian terhadap dirinya dan mengabaikan segala kekurangannya. Orang yang sok pintar dan sok tahu ini biasanya memiliki gengsi yang tinggi. Mereka enggan dianggap bodoh, sehingga mereka lebih meningkatkan percaya diri mereka dengan berbicara banyak hal yang dia anggap hebat. Orang tersebut pada dasarnya tidak ahli dalam kompetensi tertentu, namun dia tidak dapat mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dia tidak mampu. Layaknya padi, semakin berisi maka akan semakin merunduk. Hal ini juga sudah dibuktikan oleh David Dunning dan Justin Kruger dengan grafik hasil penelitian yang telah dilakukannya. Hasil penelitian David dan Justin justru menunjukkan bahwa mereka yang telah berpengetahuan dan mau terus belajar justru akan menyadari bahwa banyak yang mereka tidak ketahui.
ketika mereka memperdalam dan mempelajari lebih dalam lagi, justru mereka bisa saja akan merasa semakin tidak percaya diri. Jika mereka mau terus belajar dan mendalami informasi, maka rasa percaya diri itu akan perlahan bangkit kembali seiring bertambahnya ilmu pengetahuan, dan kemudian dapat menyamai rasa percaya diri ketika mereka baru menerima ilmu ini, tentunya dengan pemahaman yang lebih kompleks dan benar.